Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang kita lanjutkan di 1 Raja-Raja 18 ayat 20-46. Saya tetap mengharapkan Good Readers membaca semua bagian ini supaya mendapatkan ceritanya lebih lengkap lagi. Nah, saudara sekalian, kalau kita mungkin pernah dengar ya lagunya Bang Jago yang cukup terkenal beberapa waktu yang lalu, mungkin Elia ini seperti Bang Jago yang berani menantang nabi-nabi Baal yang berjumlahnya sampai ratusan orang, dan terutama Raja Ahab pun dia tantang. Apakah Elia ini jago-jagoan begitu ya, menantang-nantang orang yang kuat begitu di negerinya? Kalau kita mungkin iya ya, kalau kita kan kadang-kadang punya satu atau dua teman saja atau punya kenalan yang punya power, kita langsung seperti Bang Jago begitu ya. Lalu menantang sana menantang sini. Elia tidak demikian. Elia bahkan boleh dikatakan dia mengkonfrontir nabi-nabi Baal itu dengan dia, terutama adalah memberikan persembahan korban di atas mezbah, tetapi tidak boleh dengan api, artinya tidak boleh dibakar begitu ya. Jadi apinya harus turun dari langit. Wah, ini tantangan sangat sulit. Apalagi ketika Elia itu gilirannya dia untuk menantangkan api, dia malah menyiram korbannya dengan air. Makin susah sekali untuk dinyalakan dengan api. Nah, ketika tantangan ini terjadi, yang terjadi adalah nabi-nabi Baal itu menari-nari sampai dia tergila-gila ya begitu, sampai kayak kerasukan begitu, supaya apinya datang dari dewa Baal. Tetapi ternyata tidak kunjung datang juga. Berbeda sekali dengan Elia. Elia berdoa kepada Tuhan, langsung dar gitu ya. Apinya turun dari langit dan membakar habis persembahannya. Nah, kenapa Elia melakukan aksi Bang Jagonya ini begitu ya? Bukan karena dia jago-jagoan, tidak, tetapi terutama adalah supaya bangsa Israel melihat mana dewa Baal, mana kuasanya Tuhan yang asli, yang sesungguhnya. Dan Elia melalui pertunjukannya ini, boleh dikatakan begitu, memperlihatkan bahwa Tuhan itu nyata, hidup, ada. Asalkan kau setia dan beriman kepada Tuhan, maka dia akan memberikan yang terbaik, yaitu pada saat itu dibutuhkan adalah api untuk membakar persembahan korbannya. Dan tidak hanya di situ saja, kalau kita perhatikan juga bahwa Elia mengatakan bahwa sebentar lagi hujan, padahal sudah 3 tahun tidak hujan. Dan mereka melihat juga keajaiban Tuhan yang sesungguhnya. Turunlah hujan, padahal sudah 3 tahun kemarau dan segala macam, akhirnya turun hujan. Ini semua adalah pemberian daripada Tuhan Allah yang hidup. Dan Elia mendemonstrasikan hal ini supaya bangsa Israel melihat siapa Tuhan yang Elia sembah, siapa yang dimana Elia itu setia, yaitu kepada Tuhan Allah yang hidup. Saudara sekalian, pada hari ini juga kita sama. Mungkin kadang-kadang kita lebih suka mencari Tuhan yang bisa memberikan kita segala kebutuhan kita. Dan kadang-kadang kita juga hopeless ataupun stop beriman kepada Tuhan karena segala kebutuhan yang pada saat ini kita butuhkan Tuhan tidak berikan. Seolah-olah Tuhan cuek, seolah-olah Tuhan tidak hidup, seolah-olah Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi tidak demikian, saudara sekalian, bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar sama dengan Elia praktekkan. Artinya ketika Elia meminta hujan, ketika Elia meminta api untuk persembahan, maka Tuhan memberikan. Tuhan yang sama juga kita sembah. Tuhan yang nyata, yang mendemonstrasikan kuasanya. Tapi sebenarnya yang boleh kita renungkan pada hari ini, saudara sekalian, bahwa terkadang iman kita inilah yang menyebabkan kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kita lebih suka percaya kepada hal-hal yang lain. Lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan yang lain, Baal-Baal yang lain, daripada kepada kuasanya Tuhan sendiri. Pada hari ini saudara sekalian, sebenarnya kita renungkan kembali. Apakah saya termasuk orang yang benar-benar menaruh iman saya terhadap kuasa Tuhan? Kalau kuasa Tuhan itu nyata, maka kita harus mengimani kuasa Tuhan itu nyata. Jangan setengah-setengah, jangan membanding-bandingkan, jangan mencari keuntungan untuk menyatakan kuasa Tuhan itu. Artinya, kalau Tuhan tidak kasih, maka jalannya di sini. Kalau Tuhan begini, maka saya begini. No. Terkadang kita ada satu waktu kita percaya full kepada Tuhan, pada kuasa Tuhan. Maka itu akan nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan kuasa Tuhan nyata melalui kehidupan kita.
Mari kita beriman dan kita nyatakan kuasa Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.